Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Aisyah dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas karunia limpahan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan hidayah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang istimewa ini. Saat bersyukur lagi, kita masih diberi kekuatan iman untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Banyak orang di antara tahun-tahun yang lalu bersama kita di bulan Ramadan. Tapi tahun ini mereka tidak lagi bersama kita karena Allah tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Bahkan ada orang saudara kita yang telah memasuki bulan Ramadan beberapa hari belum sempat menyelesaikan 1 bulan penuh. Mereka sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk meraih kemenangan di bulan suci yang penuh dengan berkah dan maghfirah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat Aisyah dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan menyampaikan Maulidah Hasanah Tausiah dengan judul Ramadan Momentum untuk berbuat kebaikan dan menuai hasil di akhirat kelak. Kenapa Ramadan merupakan momentum untuk kita berbuat banyak kebaikan? Karena yang pertama, Ramadan adalah bulan kebaikan, di mana di bulan yang istimewa ini kita tidak hanya diberikan oleh Allah rahmat, tapi untuk mencapai rahmat, mendapatkan rahmat tersebut, tentunya kita isi dengan kebaikan-kebaikan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa Rasulullah menyatakan kullu amali bani adamu yudha'ifu, bahwa setiap amal ibadah, setiap kebaikan yang dilakukan oleh Adam maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 kebaikan sama dengan 10 kebaikan yang sama 700 kali lipat. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan juga selanjutnya Rasulullah menyatakan bahwa Allah berfirman bahwa kecuali adalah puasa adalah milikku dan kebaikannya adalah aku yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Aisyah dimanapun berada, dengan hadis tersebut maka nyatalah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, khairum min alfi syahri, lebih baik 1000 bulan. 1000 bulan kita perkirakan selama 88 tahun, 1 kali ibadah, 1 kali kebaikan yang kita lakukan sama dengan kita beribadah selama 88 tahun. Mungkinkah kita selama 88 tahun itu selalu beribadah kepada Allah? Tidak pernah kita berbuat maksiat? Tentunya mustahil itu kita lakukan. Dengan hanya beribadah di bulan Ramadan, kita isi dengan kebaikan. Baik berbuat baik kepada Allah, tentunya dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Sholat wajib, sholat sunnah, tentunya puasa, dan juga membaca Al-Quran yang kita istiqomahkan di bulan Ramadan. Maka berapa banyak kebaikan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini.
tentunya kita meraih pahala yang berlipat ganda sebagaimana hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Dalam berbuat kebaikan, apa saja kebaikan-kebaikan kita lakukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah kita melakukan ibadah dan kepedulian atau kesolehan sosial. Selain di bulan istimewa ini kita melakukan ibadah kepada Allah, yaitu puasa, sholat, tadarus, juga kita melakukan amal soleh, amal baik kepada sesama umat manusia. Karena kebaikan-kebaikan itu akan memberikan juga berdampak pada kebaikan pada diri kita, khususnya kita pribadi dan orang-orang di sekitar kita. Kepedulian pada sesama ini sangat diagungkan, sangat diutamakan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan, tapi beliau sangat lebih dermawan lagi dikala bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan untuk kepedulian sosial kita, kesolehan sosial kita, selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kesolehan sosial diantaranya adalah membukakan orang yang berpuasa. Karena dengan membukakan orang yang berpuasa, Rasulullah menyatakan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa orang yang beri makan terhadap orang yang berpuasa, maka sama pahalanya dengan orang yang berpuasa dan tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala tersebut. Sungguh sangat luar biasa. Walaupun hanya kita memberikan seteguk air minum atau sebiji kurma kepada orang yang berpuasa untuk memberikan mereka berbuka puasa, maka kita pahalanya dapat seperti orang berpuasa. Namun tentunya kita juga melaksanakan puasa. Bukan kita mengambil kesempatan untuk tidak berpuasa, tapi hanya bukan orang berpuasa. Itu tidak termasuk orang yang mendapat pahala puasa seperti yang berpuasa yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua, kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang memang memerlukan. Kaum du'afa, kaum fakir miskin di bulan Ramadan ini tentunya sangatlah mendapat pahala yang luar biasa. Seperti yang saya katakan semula tadi, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu hasanah falul asyarah, bahwa setiap kebaikan akan dibalaskan 10 oleh Allah. Apalagi di bulan yang penuh rahmat ini kita berbuat kebaikan, menolong sesama kita, memberi santunan kepada anak yatim, anak-anak terlantar, kemudian para janda-janda du'afa, kemudian para ahli-ahli ibadah yang memang kita harus memberikan santunan, memberikan sedekah kepada mereka-mereka yang memerlukan. Karena tadi sudah dikatakan bahwa Allah melipat gandakan dari 10 bahkan sampai 700 kali lipat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah bagi orang yang bisa berbuat kebaikan. Siapapun, tidak pandang dari mana, dari kasta siapa, dari suku apapun, karena dalam Islam tidak memandang, tidak memilih kepada siapa kita berbuat baik. Asalkan kita berbuat baik dengan ikhlas. Maka kata Rasulullah kan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh sangat luar biasa. Selain kita berbuat baik, tentunya kita juga harus menjaga puasa kita sehingga puasa yang kita lakukan tidak sia-sia. Apa yang kita jaga? Dari hal-hal yang bisa
membatalkan puasa. Membatalkan puasa apa saja? Tentunya makan dan minum. Karena puasa itu artinya menahan diri untuk makan dan minum dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Secara jasmani tentu kita bisa melakukan itu. Secara fisik kita mampu menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum, melakukan hubungan suami istri siang hari bisa kita tahan. Tapi mampukah kita menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sia-sia? Tentunya menjaga lisan dan akhlak kita. Karena kita harus berhati-hati dengan latihan puasa ini, karena puasa merupakan riyadhah, latihan madrasah untuk mencapai muttaqin, untuk mencapai gelar takwa. Tentunya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi pahala yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga lisan kita untuk berkata-kata atau menjaga hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa jika salah seorang dari kita berpuasa, maka jagalah kita, janganlah berkata-kata kotor, janganlah berakhlak buruk. Dan apabila ada orang lain yang ingin mengajak kita bertengkar, mengajak kita untuk berargumen yang berkata-kata yang tidak baik, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Para pemirsa, sahabat Aisyah, dimanapun Anda berada, kita pada hari ini telah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Maka mari kita meraih Lailatul Qadar, di mana malam tersebut malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tentunya kita menginginkan Allah menentukan qadar baik, takdir yang baik kita di tahun depan. Allah bisa menentukan takdir baik kepada kita, asalkan kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan tadi, mendirikan Ramadan selain berbuat amal, beribadah, ritual kepada Allah, juga beramal soleh kepada sesama manusia. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat meraih capai takwa. Takwa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam tujuan puasa yang dalam surah Al-Baqarah ayat 183 jelas Allah menyatakan, wa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa intinya adalah kita berpuasa dan mencapai derajat takwa. Para pemirsa, sahabat Aisyah, kiranya hanya ini yang kami sampaikan, dan pada akhirnya kesimpulan, marilah kita selalu berbuat baik. Puasa dari riyadhah dan latihan, tidak hanya di bulan Ramadan kita mengambil momentum untuk berbuat baik, seharusnya setelah Ramadan, perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan terus kita lakukan sebagai motivasi kita untuk mencapai derajat takwa tadi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sebuah pantun diakhiri dengan pantun ini. Buah pinang berapat-rapat, pinang muda berapat-rapat, pinang tua berumpun-umpun. Kepada yang muda, saya mohon maaf, dan kepada yang tua, mohon ampun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.